Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sentra. Yang pertama, ruang lingkup pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasarkan pada perkembangan anak. Standar kompetensi ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum anak usia dini. Standar kompetensi anak usia dini terdiri atas pengembangan aspek-aspek sebagai berikut: A. Moral dan nilai-nilai agama. B. Sosial emosional dan kemandirian. C. Bahasa. D. Kognitif. E. Fisik motorik. Dan F. Seni. Ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi dalam 2 kelompok usia, yaitu sebagai berikut. 2. Konsep dasar pembelajaran PAUD pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan pengasuhan, perawatan, dan pelayanan kepada anak usia lahir sampai 6 tahun. Berdasarkan Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005, PAUD termasuk dalam jenis pendidikan non-formal. 3. Karakteristik PAUD. Adapun karakteristik cara belajar anak menurut Masito DKK adalah: anak belajar melalui bermain, anak belajar dengan cara membangun pengetahuannya, anak belajar secara alamiah. Anak belajar paling baik jika apa yang dipelajarinya mempertimbangkan keseluruhan aspek pengembangan, bermakna, menarik, dan fungsional. 4. Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD. 1. Pendidikan haruslah berorientasi pada kebutuhan anak dan semua aspek perkembangannya. Kebutuhan dan perkembangan anak, baik fisik maupun psikis, yaitu intelektual, bahasa, motorik, dan sosioemosionalnya, dan tidak hanya berorientasi pada satu siswa saja, melainkan diperlukan non-diskriminasi antara siswa dan guru. Adanya non-diskriminasi sangatlah penting dalam sebuah lembaga pendidikan, agar semua anak dapat mengenyam pendidikan tanpa harus membedakan bahasa, jenis kelamin, tingkat sosial, dan agama maupun anak yang berkebutuhan khusus. 2. Belajar haruslah didasari dengan bermain, sesuai dengan karakter anak dalam usia perkembangan. Mengapa demikian? Karena anak dalam usia dini ini sesuai dengan teorinya, PES, bahwa anak harus belajar secara konkret. Selain itu, anak usia dini belum bisa dengan bermain mengontrol gerakannya. Ia masih suka bermain, sehingga dalam pembelajaran harus dilakukan dengan bermain. Itu dapat dilihat ketika di dalam kelas seorang siswa tidak akan mampu duduk selama 1 jam pun mereka tidak kuat akan beraktivitas sendiri dengan cara berlari atau berjalan di dalam kelas. 3. Lingkungan yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain seorang anak diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan akan membantu seorang anak
dalam mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Selain itu, anak dalam proses belajar dengan mengeksplorasi semua inderanya baik penciuman, perasa, peraba, penglihatan, dan pendengaran melalui sebuah lingkungan dalam bermain. 4. Menggunakan pembelajaran terpadu melalui tema yang menarik dan bersifat kontekstual. Tema yang bagus adalah tema yang dapat menarik perhatian siswa dalam proses belajar di dalam kelas. 5. Mengembangkan kecakapan anak dengan cara mengembangkan keterampilan yang dimiliki anak agar dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak mampu bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki disiplin diri. 6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar, yakni media yang digunakan haruslah nyata, tidak abstrak, agar anak lebih memahami dan tidak sekedar membayangkan saja. Komponen-komponen pembelajaran PAUD meliputi peserta didik, pendidik, tujuan materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan evaluasi. 6. Strategi pembelajaran PAUD. Ada bermacam-macam strategi pembelajaran yang dapat dipilih oleh guru taman kanak-kanak. Pemilihan strategi pembelajaran hendaknya mempertimbangkan beberapa faktor penting sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik tujuan pembelajaran. Kedua, karakteristik anak dan cara belajarnya. 3. Tempat berlangsungnya kegiatan belajar. 4. Tema dan pembelajaran serta pola kegiatan. 8. Pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkungan circle time, dan sentra bermain. Lingkungan adalah saat di mana guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar atau memberikan pijakan sebelum dan sesudah bermain. Simulasi APE adalah latihan pembuatan APE. Simulasi APE adalah pelatihan pembuatan APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yaitu meningkatkan karakteristik anak agar menciptakan suatu hal yang baru yang belum pernah dibuat dan diciptakan oleh orang lain. Media pembelajarannya mempunyai peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. B. Tahap perkembangan embrio. Pengelompokan media pembelajaran. 1. Media hasil teknologi cetak. 2. Media hasil teknologi audiovisual. 3. Media hasil teknologi berdasarkan komputer. 4. Media hasil teknologi cetak dan komputer. C. Alat permainan edukatif. Jenis-jenis alat permainan edukatif ada dua, yaitu berada di luar ruangan dan di dalam ruangan. APE ciptaan Montessori yaitu puzzle geometri. APE ciptaan Google Crucenaire yaitu balok. APE ciptaan Froebel yaitu balok Brogdorf. Desain dalam sentra. 1. Zona penerima. 2. Zona mesi. 3. Zona tenang. 4. Zona aktif.
5 zona dramatik, 6 zona lain-lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.